Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Tumpal Channel. Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana tutorial penggunaan dari tabung oksigen 1 meter kubik. Sebelumnya perlu diketahui bahwa oksigen sangat penting untuk tubuh kita. Sel-sel di tubuh kita membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Apabila tubuh kita kekurangan oksigen, akan timbul gejala-gejala seperti sesak nafas atau nafas kita cepat lebih dari 20 kali dalam 1 menit, sakit kepala, gelisah, serta peningkatan denyut jantung. Penyakit jantung dan paru dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di tubuh kita seperti PPOK, asma, TB paru, COVID-19, gagal jantung, dan lainnya. Kita perlu untuk mengetahui berapa kadar saturasi oksigen atau SpO2 di tubuh kita. Kita dapat menggunakan satu alat sederhana yaitu pulse oximetry. Normalnya pada anak-anak dan dewasa kadar SpO2 berkisar antara 95 hingga 100%. Apabila kadar SpO2 atau saturasi oksigen kurang dari 95%, itu merupakan suatu tanda bahwa tubuh kita kekurangan oksigen dan harus segera mendapatkan terapi oksigen. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh tabung bersertifikasi AKL Kemenkes. Untuk ukuran dari tabung-tabung oksigen itu sendiri sangat bervariasi, mulai dari 0,5 meter kubik, 1 meter kubik, 1,5 meter kubik, 2 meter kubik, 6 meter kubik, hingga 7 meter kubik. Pada video ini kita menggunakan contoh tabung oksigen 1 meter kubik yang dapat menampung oksigen 6 hingga 7 liter. Berikut ini adalah tabel estimasi lama penggunaan tabung oksigen. Tabel dengan kotak merah merupakan estimasi lama penggunaan dari tabung oksigen 1 meter kubik. Bila kita menggunakan oksigen di angka 2 liter per menit, maka diperkirakan oksigen akan habis dalam waktu 4 jam. Sedangkan bila kita menggunakan oksigen di angka 4 liter per menit, maka diperkirakan oksigen akan habis dalam waktu 2 jam. Sedangkan bila kita menggunakan oksigen di angka 8 liter per menit, maka diperkirakan oksigen akan habis dalam waktu 30 menit. Intinya, semakin besar aliran oksigen yang kita berikan kepada pasien, maka akan semakin cepat pula oksigen di dalam tabung itu habis. Untuk harga dari tabung 1 meter kubik ini sangat bervariasi di pasaran. Untuk satu set tabung oksigen yang terdiri dari tabung, oksigen, troli, regulator, hingga selang nasal kanul berkisar dari 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Di sini bisa kita lihat ada keran berwarna biru. Ini gunanya untuk membuka aliran oksigen, mengalirkan oksigen dari tabung ke regulator. Nah, cara membukanya bisa dilihat di sini ada tulisan open. Open berlawanan dengan arah jarum jam atau membuka ke arah sebelah kiri, dan close searah dengan arah jarum jam atau menutup sebelah kanan. Nah, ketika kita buka, kita putar ke arah sebelah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tampak di sini jarumnya itu berpindah ke arah 1000, menunjukkan bahwasannya di dalam tabung ini masih ada oksigennya. Tapi apabila ketika kita sudah buka, angkanya menunjukkan angka 0, itu menunjukkan bahwasannya oksigen di dalam tabung ini telah habis dan suatu tanda bahwasannya oksigen ini harus segera diisi ulang. Selanjutnya, tabung panjang ini namanya adalah flowmeter yang berisi bola warna perak. Ada angka 1, 5, 10, hingga 15. 1 ini maksudnya adalah 1 liter per menit. Garis-garis 1 kecil ini menandakan kelipatan 1, yang artinya 2 liter per menit, 3 liter per menit, 4 liter per menit, dan seterusnya. Ini adalah keran yang berfungsi untuk menentukan berapa liter per menit aliran oksigen yang akan kita berikan kepada pasien. Seperti kita putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk membukanya. Nah, tampak bola-bola warna perak ini akan mengambang. Nah, di sini kita lihat bahwasannya berada di angka 8 liter per menit. Kita turunkan dengan memutar searah jarum jam. Di sini 5 liter per menit dan disesuaikan. Oke, selanjutnya ini adalah tabung humidifier yang berfungsi sebagai pelembab, untuk melembabkan udara oksigen ya. Tabung ini kita isi dengan air mineral hingga batas maksimal water level ya. Kemudian kita tutup.
kemudian disambungkan ke regulator. Kemudian kita putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengetatkannya. Jadi guna tabung ini adalah sebagai pelembab udara oksigen sehingga mencegah terjadinya iritasi pada mukosa hidung. Oke, selanjutnya kita akan memasang selang nasal kanul ukuran dewasa atau disesuaikan. Kita sambungkan ujung selang ke arah pipa dari tabung humidifier. Selanjutnya buka aliran oksigen dengan memutar keran hijau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk penggunaan selang nasal kanul, maksimal pemberian oksigen yang dapat diberikan adalah 6 liter per menit. Pemberian oksigen lebih dari 6 liter per menit dengan nasal kanul dapat menyebabkan mukosa hidung menjadi kering dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk penggunaan oksigen di atas 6 liter per menit, maka disarankan untuk menggunakan selang Simple Max ataupun selang NRM. Alangkah baiknya bila kita memiliki persediaan tabung oksigen di rumah sebagai persiapan pertolongan pertama apabila terjadi suatu perburukan kondisi kesehatan yang tidak kita harapkan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.